Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wal awliya wa syuhada'i wa shalihin khususan ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bila Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bistami bila Sayyidi Syekh Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali bila Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani bila Sayyidi Syekh Muhammad Al-Rashad bin Abdullah bin Jari bila Sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani ya Allah Al-Karim yadallushuhum min rahmah wal maghfirah bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin bid-darain amin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sambungan yang telah lewat yaitu wa yusannul jahru fi kulli salatin lailatin jama'atan wa yusannu tawassutu fin nawafil mutlaqati bil laili. Sunat banyarin pada setiap sembahyang malam hari dalam keadaan berjamaah. Jadi apapun sembahyang kalau dilakukan di malam hari itu sunat banyarin membaca Fatihahnya. Walaupun ada sebagian umpamanya sunat mutlak, nah ada sunat. Umpamanya sembahyang hajat ada sunat banyarin. Wa yusannu tawassutu bin nawafil mutlaqati bil laili, disunatakan tawassut sedang, artinya ancap kada lambat kada di dalam sembahyang sunat mutlak di malam hari. Artinya jangan terlalu laju,
insatuhu liqira'ati imamih, diamnya makmum dan memperhatikan bagi bacaan imam. Telah lewat imam sunat membaca surah, baik sebagian ayat ataupun satu surah, itu sunat. Nah, bagi si makmum apa kesunahannya? Bagi si makmum sukutul makmum, diam makmum sunat. Diamnya makmum wa insatuhu liqira'ati imamihi, atau dan memperhatikan di dalam diamnya makmum, memperhatikan bagi bacaan imamnya. Maksud memperhatikan di sini bukan memperhatikan dari bacaan tajwidnya, tapi bacaan meresapi, mentadabburi apa yang dibaca oleh imam. Nah, kesunahan ini berlaku bagi orang yang paham apa yang dibaca oleh imam. Nah, sekarang bagi orang yang kada paham surah yang dibaca oleh imam menceritakan tentang apa ini, ada tahunya. Nah, maka cukup berdiam, cukup berdiam. Nah, di dalam diamnya apa yang dipikirkannya cukup, karena ketika orang insat memperhatikan, bila memperhatikan itu kan alatnya mendengar dulu, mendengar kemudian berpikir, mentadaburi, memikirkan ayat yang dibaca. Kalau kita umpamanya kada kau memikirkan, cukup umpamanya tasbih, mendengarinya, cukup mendengarinya. Apa yang dibaca oleh imam sunat didengari oleh imam. Bacaannya tadi, kalau kita kada kawa mentadaburi, walaupun lebih afdalnya mendengari dan mentadaburi apa yang dibaca oleh imam. Nah, disinilah ada suatu masalah dari segi hukum fikih, memang sunat kita memperhatikan apa yang dibaca oleh imam. Yang jadi pertanyaan, apakah kita kawak mulai awal imam membaca surah sampai akhir membaca surah kawak perhatikan? Ujar makmum, kawak yang memperhatikan satu umat kawak yang dengari. Tapi bila sudah kalawasan, kalahin sudah, layau sudah, hanya kemana-mana sudah. Nah, berarti yang diperlukan makmum bukan lawas, cukup satu umat. Hanya sebentar aja surahnya, ada usaha panjang. Supaya apa? Supaya makmum satu hasil kawak memperhatikan, hanya mendengari apa yang dibaca oleh imam. Amun berpanjang-panjang memang bagus bagi imam, tapi bagi makmum ini satu matanya kau mendengari, imbah itu apa? Imbah itu mahayal kemana-mana. Disitulah kaina rusaknya sembahyang timbulnya. Bagi imam nyaman, banyaknya pahalanya. Kenapa? Semakin banyak yang dibacanya Quran, semakin banyak, semakin afdal berdirinya. Bagi makmum ini nanti jadi masalah. Tapi bilanya makmumnya harat, artinya semakin imam panjang surah, semakin nyamannya mendengari, hanyutnya mendengari, lebih baik juga. Jadi terkadang sembahyang itu, kekhusyuan si makmum terkadang itu bisa terbawa dengan kekhusyuan imam. Aku juga bila imamnya itu dia aslinya khusyuk lakas dia, berarti imamnya itu bisa khusyuk ke sembahyang. Terkadang kayak itu, hanya kekhusyuan makmum terbawa oleh kekhusyuan imam. Bila imamnya sudah hadapi khusyuk, tempat tuh yang bicara makmum. Nah, terkadang orang yang lawas panjang umpamanya bacaan surahnya, memang hasil pahala sunat kita mendengari makmum. Tapi dalam pandangan khusyuk, apakah
hasil sebuah kehusuan. Boleh jadi talinya mendengar, tapi hati ke lain. Hati ke lain. Lalu disebutlah fawailun lil musallin alladzina hum fi shalatihim sahun. Ini lupa di dalam sembahyang. Jangankan itu, terkadang haratan pembacaan aja tuh. Kita haratan membaca Fatihah aja terkadang bisa terkalahin ke pikiran, apalagi haratan ranai. Kan itu tuh. Haratan membaca apa ketika membaca Fatihah aja tuh bisa pikiran kita melayang kemana-mana, apalagi kadang dalam dibaca, apalagi dalam keadaan dia mendengari bacaan imam, apalagi ini lakas lagi mahayalnya, hanya lakas lagi kemana-mana pikiran. Kenapa? Karena kadada suatu kesibukannya. Jadi jamuka itu hendak besok memang bagus hendak lakas imbahan sembahyangnya. Artinya apa? Ada lawas berdirinya. Memang dari segi keafdalan ada afdal itu ada lawas. Tapi hasil sebuah khusyuk kada sawat malayau pikiran kemana-mana. Lakas sampai sembahyang sehingga pikiran dan hatinya pada sempat ke mana-mana, ayo hanya di dalam sembahyang. Yang ke-14, qiraatul Fatihah lil ma'mumi ba'da takmir. Nah, membaca Fatihah sunat, membaca Fatihah ini waktunya yang sunatnya lah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah bagi makmum setelah aminnya imam. Imam waladdallin amin. Hanya baca surah al-imam Bismillahirrahmanirrahim. Sunat bagi makmum waktu itu membaca Fatihah. Membaca Fatihahnya hukumnya rukun sembahyang, waktu nitunya hukumnya sunat baca. Seandainya didahulukannya bang, sebelum imam habis Fatihah dibaca dulu apa Fatihah, boleh lah, boleh, tapi kada hasil pahala sunat. Tapi bukan Fatihahnya yang sunat lah, bukan Fatihahnya, tempat membacanya. Fatihahnya semalam qiraatul Fatihah, membaca Fatihah itu bagian daripada rukun sembahyang. Tapi tempat membaca Fatihahnya dalam keadaan berdiri, apa berdiri membaca Fatihahnya. Sunat ketika sudah selesai imam mengucap amin. Puji imam waladdallin amin, hanya makmum billahi minasyaitonir rajim. Nah itu sunatnya nanti imbah amin itu tuh. Membacaannya wajib nih tuh, tempat membacanya di situ tuh, imbahnya di situ tuh, hukumnya sunat. Seandainya dibacanya berdahulu sebelum aminnya imam, atau separuh daripada Fatihah imam, lalu ia memulai baca Fatihah, sahkah Fatihahnya? Sah, tetapi kadang menuruti sunnah, kadang mendapatkan sunnah. Sunatnya membaca Fatihahnya setelah ba'amin, tapi ia berdahulu. Ia berdahulu pun ada alasan. Alasannya apa? Alasan supaya kada terbudi daripada imam lainnya. Kenapa? Karena kada boleh baca Fatihah itu berdahulu pada imam. Baimbay kada boleh juga makruh. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini makmum juga. Maimbay ini hukumnya makruh. Makruh di dalam jamaah, tafutu fadilatul jamaah, meluputkan daripada pahala sembahyang berjamaah. Yang ke-15, tatwilur raka'atil ula 'ala tsaniyah. Sunat memanjangkan rakaat pertama atas rakaat yang kedua. Ini bagi imam lah, atau sembahyang seorang
Sunat memanjangkan rakaat pertama atas rakaat yang kedua. Caranya apa? Tatwilul qiraat. Muka rakaat kan sama, caranya sekira panjang kayak apa? Tidak lain adalah memanjangi bacaan daripada bacaan Quran. Nah ya tadi kaitan yang telah lewat. Rakaat pertama itu surahnya harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Jadi pilihnya rakaat pertama panjang, berarti rakaat kedua handap. Supaya apa? Supaya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang ke-16, takbiratul intiqal. Ay qauluhu Allahu akbar inda intiqali min kulli ruknin illa al-i'tidal. Wa yusannu matu takbir illa an yasila ila ruknil ladhi ba'dah. Sunat bertakbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, apa kalimatnya? Ya Allahu Akbar. Disinilah kalimatnya sama, Allahu Akbar, tapi secara umum beda. Yang pertama ada ngarannya takbiratul ihram, yang kedua ngarannya ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu adalah pembuka daripada sembahyang, awal daripada sembahyang, dan itu bagian daripada rukun sembahyang. Sedangkan takbir intiqal adalah bagian daripada sunat hayat, dan itu adalah sebagai perpindahan, bentuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Inda intiqali min kulli ruknin, ketika berpindah dari setiap rukun, ilal i'tidal, kecuali i'tidal. Kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah. Namun yang lain Allahu Akbar terus. Takbir intiqal artinya takbir pertama takbiratul ihram hukumnya wajib, takbir intiqal hukumnya sunnah. Wa yusannu maddu takbir ila ayyasila ila ruknil ladhi ba'dah. Disunatakan memanjangkan takbir sampai kepada rukun yang sesudahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, baik jadi imam ataupun jadi makmum. Takbir itu bila dari ruku, dari berdiri menuju ruku, berarti mulai berdiri sampai ruku hanya habis takbirnya. Jangan takbirnya habis, rukunya belum sampai. Artinya memanjangkan takbir sampai kepada rukun yang ini itu sesudahnya. Nah, disinilah orang terkadang umpamanya lah berdiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Habisnya barnya di sini. Jangan kayak Allahu akbar. Nah, ini ada lagi kusung sini deh. Adakah itu caranya? Makanya sunat memanjangkan takbir dari rukun yang akhir tadi sampai rukun yang masuk tadi. Kan habis ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, sampai sini bareng lah. Nah, kayak nang sunatnya jangan habis berdiri. Allahu akbar. Ramai. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah, turun marah lagi. Jangan. Walaupun secara hukum memang dalam kitab Maraqil Ubudiyah Imam Ghazali sebagian ada cara tengah itu. Takbir habis, tapi turunnya belum habis. Nah, terkadang bila nang kayak itu tuh mau tertipu. Siapa mau tertipu? Makmum.
bangkit dari sujud kan biasa panjang lah, bila hendak ke atas nih Allahu Akbar, banyak Allahu Akbar, asal duduk padahal berdiri langsung makan imam. Atau juga apa dipanjanginya karena ulun suah sekali tertipu, makmumnya harusnya duduk apa, duduk tasawuf awal kan langsung ya kalau tiba sujud Allahu Akbar. Ini panjang banget Allahu Akbar. Naikkan makmum di belakang, imamnya duduk. Menipu marahnya. Orang bilangnya handap juga. Anu bila sudah sampai rukun yang berpindah, ingat situ juga kadang apa nang handap tuh marahnya dipanjangi. Pas saya sang orang naik juga. Pada berbulikan turun. Suah biar kayak gitu. Walaupun secara hukum memang boleh, tapi terkadang di tempat kita ada kebiasaan kita kadang memakai nangka itu. Imam makmum ini terkadang mendengar dari segi takbir aja. Ya Allah, coba kayak namanya orang panjangi kena pas tasawuf awal Allah bisa ada yang ternaik kena, bisa ada yang ternaik. Ya kalau lah, karena jadi adat kebiasaan kita bila hadap berarti duduk. Ada yang nak tujuh memakai kayak gitu. Ada sampai tasawuf akhir, asal naik pas saya naik juga makmum. Padahal tasawuf akhir warna rupanya panjang. Padahal disuruh di sini sampai memanjangkan takbir sampai kepada rukun yang dituju. Habis, ini rukunnya sudah sampai, takbirnya sudah habis. Ada juga pulang rukunnya belum sampai, takbir habis. Luput keduanya tuh. Nah terkadang mau orang tua ya. Orang tua ini lama nak turun nih. Kan entah kenapa rukun nih. Sami Allah liman hamidah. Nang turun nih Tuhan ini lama kalau kayak kita makan daging banyakan semuanya. Nah Allahu Akbar ini kalau turun aja mindahkan. Makanya engkau nak tuha banget nanti harus disuruh. Kadang tahu di sini turunnya pada seorang imam tapi turun dan di takbirnya beda hulu habis. Imam mencoba manual juga turunan beritaan deh. Banyak kalau kayak itu Reja, banyak. Apalagi dekatnya belakang ya. Makanya bilang dia tuha-tuha banget, bala-bala enak tuha belakangnya. Kenapa garang? Makmum nyuruh turunan seorang dulu turun. Takbirnya habis, diturun belum turun. Imam mau nyuruh aja makmum nih, turun malunya. Kenapa makmum nih tahu mendengar takbir habis, turun duitnya. Jadi adat kebiasaan kita sama sunnahnya nangga ini. Adat kebiasaan kita apa? Bila bangkit sesuaikan sampai kepada rukun tadi. Allahu Akbar. Sampaikan dari satu rukun ke rukun yang lain perpindahannya takbirnya tadi. Itu hukumnya sunnah. Jangan tadi deh baru sampai habis sudah takbir atau sudah sampai takbir udah habis. Itu luput kedua-duanya tuh. Luput tuh artinya bisa tertipu orang. Kenapa? Orang akan tertipu karena timbulnya apa? Tagawi nang makruh di dalam sembahyang. Jadi nang menyebabkan tasalah makmum kadainya tapi imam nang menyebabkan tasalah. Gara-gara apa? Iya gara-gara takbir intiqal tadi. Takbir intiqal tadi nang ada nang handap, ada nang berpanjang. Padahal aturannya memanjangkan takbir sampai kepada rukun nang sesudahnya. Yang ke-17 At-tasmi'u indal i'tidali wa huwa qawlu sami'allahu liman hamidah. Memperdengarkan ketika i'tidal dengan ucapan sami'allahu liman hamidah. Wa yusannu dzalika lil imam, dan disunatkan bagi yang demikian tersebut bagi imam wal makmum, dan orang yang menjadi makmum, wal munfaridi, dan orang yang sembahyang
seluruh nang sembahyang. Nang jadi imam nggak, nang jadi makmum nggak, nang jadi nang sembahyang seorangan nggak di rumah umpamanya, tetap berlaku kalimat sami'allahu liman hamidah. Hanya Rabbana lakal hamd. Nah, itu hukumnya sunnah. Yang ke-18, yusannu fir ruku'. Nah, ini masuk di dalam ruku'. Ini sudah masuk bagian-bagian sunat di dalam ruku'. Dan ini masuk bagian yang penting supaya kita ketahui nang kayak apa caranya nang wujud. Disunatakan di dalam ruku' satu maddu zahri wal unuq, memanjangkan belakang dan bulu panjang satu. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, menegakkan dua lintuhnya dan dua tampahnya. Harus baca dulu, nanti kita contohkan. Yang ketiga, wa tafriqu bainahuma bi kadri shibrin, dan merenggangi antara keduanya dengan kadar sekilan. Wahzur bataihi biyadaihi, dan memegang akan dua lintuhnya dengan dua tangannya. Wa kashfuhuma, dan membuka dua tangannya, dua lintuhnya. Wa tafriqul asabi, dan merenggangkan jari-jarinya, renggang nang sedang. Wa taujihuha lil qiblat, dan menghadapkan jari-jarinya bagi kiblat. Wa fathu basarihi, dan membuka pandangannya ketika ruku'. Wa ayyujafiyar rajulu mirfaqaihi, dan merenggangkan oleh laki-laki akan dua sikuknya, an jambaihi, dari dua higanya. Wa batnahu an fakhidaihi, dan perutnya daripada dua tampahannya. Wan nazaru ila maudhi'iz sujud, dan memandang kepada tempat sujud. Wa tarku khabdi ra'sihi, dan meninggalkan mengipikkan kepalanya. Meninggalkan merendahkan kepalanya. Wa zikrul ma'sur, dan berzikir nang diriwayatkan dari Rasulullah. Nah, ini waktu ruku nang pertama maddu zahri wal unuq, memanjangkan belakang. Nih, ini panjang awan bulu. Nah, ini sunatnya. Artinya bila sunat berarti masuk di bagian sempurna. Orang akan tegak belakangnya, rata awan bulunya bila tapak tangannya ini bukan hanya sekedar sampai, tapi ditikinnya. Nah, bila orang sekedar sampai bisa bungkuk lain aja. Nah, lalu pada data belakang ada hasil sunat. Tapi bila dikebuahannya, rata akannya, bulunya belakangnya seperti sokah, setampik papan. Nah, itu hukum nang sunat masuk dalamnya. Kemudian wayansibu saqaihi, menegakkan dua. Ini nah pengarangnya ini. Tando, wae nih. Tando, wae ngarannya. Batis lah. Saqaihi ngarannya ini. Dua kakinya, wa fakhizaihi, dan dua tampahnya ditegakkan. Berarti tegak, ada boleh bingkok. Tidak boleh bengkok. Muka ini pun bingkok lah. Bengkok. Nah, bingkok ini berarti secara hukum di dalam kitab sini harusnya jangan bingkok, harus tegak. Nah, berarti dikampakan ada tegak ngarannya, ada tegak, bingkok ngarannya. Kenapa bingkoknya tanpa hak ada data timunya? Ini harus rata nih. Walaupun sebagian orang ada medahkan harus kainiakan ya. Umpamanya padahal dalam kitab sini tegak tanpa hak awan batang batisnya ini harus tegak. Jadi berarti apa? Bila rukun ini sah-sah aja sebenarnya. Ada hasil pahala
sunnah. Wa tafriqu bainahuma bi qadri shibrin. Nah, rukuknya itu renggangnya sekadar sekilan. Nah, sekilan ya. Kemudian tangannya memegang dua lintuhnya. Nah, nih. Kemudian membuka keduanya dan merenggangkan jari-jarinya renggang yang sedang. Jari-jari ini jangan rendah ini, tapi direnggangkan dan diarahkan ke kiblat. Nah, ini diarahkan ke kiblat jelas. Nah, itu. Wabab basarihi, dan membuka matanya, kemudian merenggangkan laki-laki akan dua sikutnya. Nah, laki-laki kan gini. Nah, namun bini-bini dikapit ke dalam, ditahan nih, kalau kukuguren upaya apanya ya? artinya didapatkan ke dalam bini-bini. Kalau laki-laki direnggangkan jahigat. Waktu sujud kayak itu juga ini bini-bini. Wan nazaru ila maudi sujudihi, dan sunat memandang kepada tempat sujudnya. Ada yang mengatakan memandang kepada tempat dua kakinya. Jadi ada juga yang memadahkan sunatnya ini yang di. Nah, ketika rukuk nih kakinya nih. Nah, ada juga memandang ke tempat sujudnya. Tukil lah. Hanya ada yang mengatakan seperti demikian, tapi yang paling banyaknya itu memandang kepada tempat sujud. Wa tarku khafdi ra'sihi, dan meninggalkan merendahkan kepalanya. Nah, ini ada juga yang merendah pada Allah. Membut-but itu simbolnya atau udah boleh itu. Kemudian ia membaca zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan sebanyak 3 kali. Allahumma raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa ma istaqallat bihi kadami lillahi rabbil alamin. Nah, itu baca bila anak hadap ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi cukup 3 kali. Walaupun yang afdalnya itu 11 kali bagi orang yang sembahyang sendirian. Jadi coba-coba ini dia sembahyang seorangan tuh jangan 3 kali, tambahin umpamanya jadi apa? 7 kali ya dulu. 7 kali subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Bila sudah 7 kali naikkan 9 kali. Bila sudah 9 kali hanya 11 kali. Itu nama. Tapi kita kawal ketika jadi imam dipakai itu, kita kawal. Hanya jangan banyak yang sarip, jangan nampet untuk sembahyang. Alhamdulillah sembahyang tasbih lagi kita awasnya. Wa yusannu fil i'tidal irsalu yadayhi fihi, disunatakan pada i'tidal, yaitu mengulurkan 2 tangannya padanya. Adanya dalam sebuah perkataan Imam Nawawi, jasidin bain jari i'tidal qa'iman hatta yadayhi, apabila i'tidal dalam keadaan berdiri makanya menggugurkan akan 2 tangannya. Artinya apa? Ketiadaan meletakkan keduanya atas yang lain. Nah, kenapa? Karena ini membantah suatu yang mengatakan sunat setelah i'tidal diandak pulang tangannya ada. Ya kayak itu kalau lah. Irsalu yadayhi fihi, disunatakan di dalam i'tidal irsalu yadayhi fihi. Begini ruku kalau dulu sami Allahu liman hamidah. Ini sunat mengulur tangan nih. Sunat. Ini ada orang sami Allahu liman hamidah, dia anaknya pulang ke sini. Allahu Akbar. Nah, di
sini dipadahkan, di sini kada sunat. Sunatnya itu irsalu yadaihi, maulur dua tangannya ketika i'tidal. Artinya ketika i'tidal, tangan jangan diangkat atas tangan yang lain. Cukup diulur ya, tangan kanan diulur di kanan, tangan kiri diulur di kiri. Dan cara mengulurnya pun cukup jangan digoyangkan, cukup gerakan lagi, jangan sami Allahu liman hamidah bergoyang terus umpamanya, jangan. Kenapa? Karena sudah di luar daripada gerak sembahyang, di luar daripada gerak sembahyang. Hati-hati kita bila bergoyang terus nih, hati-hati. Wa ayyakula hala ra'i rasihi, dan sunat mengata ketika bangkit kepalanya sami Allahu liman hamidah. Nah sunat kelola bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma bainahuma وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا منيع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ينفع ذا الجد منك الجد. Nah itu doa ketika dalam keadaan i'tidal. Kita biasanya cukup Rabbana lakal hamdu bila hendak menambahi mil sama atau mil as-samawati wal ardi wa mil al-ardi, apa mil as-samawati wa mil al wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh ingat situ aja ringkasnya. Habis. Kemudian wa yusannul kunutu, disunatakan kunut. Nah hanya masuk di dalam bagian kunut fi maudihi wa qawmuhu bil jam'i. Disunatakan kunut di dalam i'tidal sembahyang subuh dan membawa kunut dengan lafaz jama' Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait ma qadaita nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah itu doa kunut. Bila ingin jadi imam bawa dengan kalimat jama' Allahumma hdina, bila ingin saurangan Allahumma hdini. Di kalimat bahasa Arabnya aja lah, kalimat bahasa Arabnya artinya menjadi imam menyatakan Allahumma hdina biman hadait. Jangan jadi imam Allahumma hdini biman hadait, itu curang marahnya, berdoa saja seorang aja ngarannya. Orang akan mengaminahkan di belakang. Nah, kalau jadi imam langsung bayar sorangan itu apa? Habis. Kemudian wa yuzannu fihi rabbul yadaini, dan disunatakan pada kunut itu mengangkat dua tangan. Nah sunat mengangkat dua tangan. Tapi ingat, mengangkatnya jangan dibawa turun. Pokoknya habis lah. Habis pokoknya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bawahnya langsung pada itu kalimat alhamdulillah rabbil alamin sebenarnya lah. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Lapas dulu. Ini nampak angkat nih, lapas dulu, jangan dibawa. Allah. Dibawa ini jangan. Saya dibawa lah. Bawa Ini nampak. ada kita langsung bawa ini. Ini dilepas dulu, tapas dulu, hanya Allah Akbar. Ini dilepas tangan nama angkat nih. Jangan dibawa turun nah. Jangan. Karena disunatakan. Jadi lapas dulu, habis doa, lapas tangan itu kan. Lah, kalau itu mahir membawa, terus lagi dibawa.
Wal jahru sunat banyaring membaca kunut nang jadi imam. Wa ta'min dan mengaminakan sunat ketika doa kunut tadi. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam atas nabi dan keluarga nabi dan sahabat nabi. Habis. Kemudian faidatun al kunut kismani. Kunut itu ada dua bahagian. Nah, ini ada namanya kunut nazilah, ada yang kunut subuh, kunut biasa. Ila akhir wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi sambian merata, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah serta inayah riayah kepada kita sehingga kita dapat selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlinna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan doa di dalam hati. Kita jadi makmum nih, ya. Bergeraknya saat apa waktu perpindahan tempat Allah Akbar? Apakah menunggu imam selesai Allah Akbar atau kayak apa yang tepatnya? Apalagi biasanya dari sujud ke berdiri. Umpamanya ruku, apa rukunya makmum? Mulainya adalah sujud, mulainya sujud. Nah, di dalam aturan jamaah sampai walaupun ukurannya itu bukan dari takbir tadi, tapi ukurannya itu sampaikan dulu sujud ke tempat sujud imam, hanya kita bergerak menuju sujud umpamanya. Ini qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Hanya makmum Allahu akbar. Ini sampaikan dulu imam ke tempat ruku, hanya ruku. Bila sujud pulang Allah, imam masih berdiri itulah Allahu akbar, hanya Allahu akbar. Kayak itu sebenarnya aturannya. Nah, disinilah banyak orang sembahyang berjamaah tapi kada dapat pahala berjamaah. Kenapa? Disitulah tadi gawiannya terkadang beimbai imam rukuk tanpa imbai, sujud tanpa imbai. Tagawi namanya makruh dalam jamaah, maka kada dapat pahala jamaahnya. Sembahyangnya sah, sembahyangnya sah. Jadi caranya sampaikan dulu imam ke tempat sujud. Ini biasanya hari Jumat biar kayak ini. Baru imam, apalagi orang tua imamnya. Bagi orang tua imamnya anak sujud itu kan lawas loh. Makanya hati-hati sampaikan bujur. Maka sembahyang Jumat itu wajib berjamaah, hanya sah. Sahnya Jumat itu harus dalam keadaan berjamaah. Ini pada dahulu sujud. Kenapa? Imam lambat tadi turun. Jadi sujudnya imammu habisakan sampaikan imam ke tempat sujud baru turun. Seandainya umpamanya separuh sudah imam turun, bolehlah makmum selama inya kadema imbai sah saja. Walaupun itu kurang bagus. Karena makruhnya itu satu maimbai. Seandainya imam hanya separuh turun dah, anak ruku, anak sujud nih, turunan udah umpamanya, ada yang mengatakan itu sudah gawe makruh, ada yang mengatakan itu kurang bagus.
masih. Jadi imam sujud pada luasnya sujud juga, tapi kada luas jaraknya. Harusnya aturannya itu imam sampai ke tempat sujud hanya nang berdiri ini turun. Itu sebenarnya aturan nang bujur tuh, itu aturan berjamaah. Cakap ibarat pemimpin kayak berbaris gitu, mesti imam pandang di muka tuh kalau berdahulu berjalan kan mau berimbai nang pemimpin. Nah kayak itu caranya. Nah bilanya berimbai, ya ada dapat pahala jemaah, ada dapat pahala jemaah. Naik kayak itu juga, naik kan Allah Akbar sampai berdiri hanya bangkit. Jangan diimbai imam, tapi imbai berdirinya makruh tuh, ada dapat pahala jemaah. Ada lagi? Sambung sama beliau ya. Melakukan itu kadang-kalanya kenanya di ruku, di sujud, tai duduk dua sujud sama sujud. Kalau sudah lewat dua kan artinya batal dalam sholat. Biasanya tuh imam cuma rabi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bangkit sujud rabbana firli wa tub alayya. Duduk lagi sujud. Nah ini yang jadi masalah. Jadi terpaksa mengakalinya ini makmum imbai. Karena sujudnya bancam gitu cepat. Dengan duduk dua sujud cepat, duduk juga yang kedua sujud cepat, tidak baru cepat. Itu yang jadi masalah yang terjadi. Harusnya kan imamnya itu pada saat dia sujud atau enggak dua kali sujud atau enggak dia pun duduk, itu minimal dia kasih kelonggaran untuk makmum baca. Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kalanya makanya yang rakaat pertama itu dipanjangkan dengan rakaat kedua. Ini kebalik, rakaat pertama dipendekkan, rakaat kedua dipanjangkan. Ruku begitu, pas sujud begitu juga. Kenanya beliau tadi tanya tadi, kenapa Mbak imbai? Sebab imam itu kadang-kadang cepat. Pada saat sujud, subhanallah wa bihamdi duduk. Tanya aturan yang bujur aja maksudnya kayak apa? Iya. Paham. Paham. Saya kan bukan nanya itu. Tapi saya kan nanya lain nih. Nanya lain, kasus kenapa bisa terjadi begitu karena sujudnya itu dia cepat, duduknya sujudnya juga cepat tuh. Begitu juga dengan sujud yang kedua. Sehingga terjadilah imam dengan makmum ini saling bergantian kecepatannya. Terutama zuhur sama asar, saling mengejar. Zuhur sama asar. Jadi tergantung itu makmumnya ya. Iya, terpaksa begitulah. Walaupun imamnya cepat, makmum akan mengikut juga. Jadi caranya selama itu tadi kada imbai, apalagi mendahului. Kada imbai itu kada berbaringan dan kada mendahului. Selama ini masih di belakang gawian, di belakang makmum, kada imbai masih sah-sah aja. Tapi kurang bagus, separuh udah berdahulu. Cakap ibarat itu turun sudah. Walaupun imam baru sampai ke tempat sujud, tapi itu masih berjamaahnya. Tapi itu kurang bagus sudah. Parat mendekati beimbai. Harusnya imam sampai dari ke tempat sujud, berdirinya hanya turun Allah Akbar. Itu nang mantap kurang berjamaah. Itu nang mantap. Supaya hasil bujur-bujur nang pahala jamaah nang 27 derajat itu nang didapat. Ada lagi? Yang hadisnya apa? Maksudnya untuk aturan yang mendahului imam. Kita itu belum sejelasnya menerima langsung disampaikan. Hanya melihat gambar-gambar di kanker. Dulu tuh gambar tuh kalau mendahului imam ya bisa mati karena jadi kepala imam, bisa kepala kuda nih. Kalau kita mati, kalau mendahului sembahyang mendahului imam. Yang maksudnya itu kalau secara kalau aturan itu kan itu diatur oleh fikih daripada para ulama fikih dahulu. Aturan jamaah maka itu datangnya dari mana? Dari para sahabat. Dari mana? Dari Rasulullah aturannya. Nah lalu hadisnya walaupun di bagian kitab fikih terkadang hanya penjelasan, tapi hadis kadang ada hadis dijelaskan secara detail, hanya penjelasan bahwa harus bahasanya itu
kada boleh takadum, kada boleh berdahulu dan kada boleh beimbai. Itu aja, itu aturan di dalam jamaah. Tapi hadisnya disebutkan dalam fikih. Wallahu alam, apakah dalam kitab hadis ini ada? Nah, ini coba mencari ini, apakah ada ini masalah makmum nang mendahului imam, umpamanya kepalanya akan jadi himar banyak Allah, umpamanya teh. Nah, kayak ini coba ini mencari. Selama ini belum kada menamai belum. Karena mencari kitab hadis. Kalau di kitab fikih di sini ada yang menjelaskan hadisnya untuk cara-caranya aja. Ini. Iya. Itu maksud kita kalau cari. Ini wallahu alam, kayaknya coba mencari apakah bujur ada yang dikatakan orang Tuhan ada deh. Apakah bujur itu hadisnya ada atau cuma menakutani aja kan? Ini. Ada lagi sebenarnya. Ustaz, kalau kasus tadi ini ceritanya imam lupa, bukan Pak, maaf. Imam lupa duduk tasyahud awal. Dia lupa duduk tasyahud. Ada orang masbuk ke 2 rakaat. Mungkin perasaan yang masbuk ini masuk bahwa ini harus kalau dikatakan di fikih bahwa duduk antara duduk tasyahud awal itu tidak diserahkan untuk sujud sahwi. Tapi pada dasarnya pada dia masuk dia sujud sahwi, padahal dia masbuk ini tetap akan dapat sujud tasyahud awal 2 kali. Ini yang terjadi di masbuk ini, yang masbuk, karena dia sudah masuk 3 rakaat. Imam tadi kada pakai tasyahud awal. Karena pakai tasyahud awal. Nah, imam bikinlah sujud sahwi yang terakhir. Apakah yang masbuk ini akan membuat karena sujud tasyahud awal apakah yang masbuk ini sujud sahwi ikut sahwi imam? Jelas harus mengikuti kalau secara fikih kan. Tapi bertentangan dengan hal tadi, dia pasti akan dapat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya masbuk. Karena tasyahud akhirnya imam adalah tasyahud awal masbuk, yang tasyahud akhir adalah sendirian munfarid nanti. Itu yang pertanyaannya. Ya. Kira-kira artinya makmum tetap pakai tasyahud. Ya, dia tetap tasyahud. Iya, tetap tasyahud awal tapi Masbuknya pasti dapat 2 tasyahud. Kan begitu Iya. kan? Tapi imam tidak dapat karena lupa duduk tasyahud awal. iya. Pertanyaannya apakah ikut sujud sahwi dengan imam Atau begitu. tetap ikut tilawah? Tetap ikut ya, Mengikuti imam. mengikuti imam. Iya. Walaupun itu tidak diserahkan karena Walaupun bukan kelupaan dirinya, ya bukan kelupaan dirinya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada masalah, oke lah. tetap sunat. Berarti habis selesai sujud sahwi melanjutkan rakaat yang ketinggalan kan? Iya. Oh, itu Lanjut masbuk, aja. masbuk. Dulu baru Kenapa? Karena imam Imam. bersalam belum. Imam belum salam. Belum Karena sujud sahwi itu letaknya sebelum salam. sebelum salam. Sedangkan masbuk ini kada boleh naik Sebelum kecuali salam imam. akhiri sholat. Jadi kayak apa sikap makmum? Mengikuti. Ikut aja ada Bapak. Mengikuti imam ada Bapak. Sujud sahwi walaupun itu bukan kesalahan Bukan dirinya, kesalahan diri. tapi kesalahan si Imam. imam. Tetap sunatnya mengikuti imam. Ada Bapak. Ada lagi yang lain? Bacaan si imam ini kan panjang, surahnya panjang. Surahnya. Ya surahnya kan panjang. Iya. Makmum ini kan, apa itu pasti itu pikirannya kan, lumayan. Iya. Lumayan. Lantas ini kan bila tetapi gimana nih pahalanya si makmum dengan si imam itu apakah berbeda kan? Atau kenapa gitu nah menurut saya itu? Kalau imam enak aja mau betul, tapi kita ini yang di bawah ini. Gitu. Memang kalau dari segi pahala imam yang membaca imam terbanyak. Terbanyak imam. Terbanyak imam pahalanya membaca. Makmumnya kurangnya kan? Makmumnya kurang jelas. Makanya tadi sunatnya mendengarkan dan memperhatikan. Sedangkan pendengarnya tadinya tapi kita perhatikan kemana-mana lah jawabnya. Pikirannya Nah, iya. layau. Panjang sehingga pikiran nggak Layau. Nah disitulah tadi. Baru gitu. Walaupun cakap seandainya imam nih nah, imam nih panjang, makmum nih makin busuk, harap lagi sama pada harap. Ini sama inya mendengari dan memperhatikan imam membaca sama pada dapat pahalanya.
Ini mana imam warang ini yang surah. Ini yang enggak Nah kecuali di dalam sembahyang yang sudah ditentukan surahnya. Umpamanya surah Sajadah tadi, mau yang mana kalau yaunya tekannya aja lagi. Untung-untungan aja lagi. Tapi apa? Keberuntungannya tetap ini berjamaah. Di situ kelebihannya bulan. Biar asal layau-layaunya dulu, asal berjamaah. Nggak bisa ya deh. Daripada layau di rumah, baik layau di diangkat. Kita teh ada sudah yang lawas. Ya. Enak dulu orang. Artinya sudah ada ketentuan surah itu kalau dibahas biar aja bisa-bisa kita aja lagi hanya siapa ingat kita mungkin nilainya talalah berikatan ada nggak asal jangan lalah aja terus hanya bilainya layar artinya tak keluar berikatan sih hanya itu wajar aja manusiawi hanya keluar pikiran loh daripada sesuatu yang dihadapi wajar aja. Makanya Abdul, makanya para sahabat itu sembahyang 2 rakaat ada yang sejam. Di mana memanjanginya? Di 2 tempat, berdiri orang sujud. Di berdiri panjangnya surahnya. Ada yang sejus umpamanya. Nah disitulah ini pikirkan hafalan saja bang, bacaan aja lagi pikiran, memikirkan mengatakan bacaan aja lagi. Ini masih dalam real sembahyang nyaman aja, nang mandangari ini nih. Paham kada, nambah kada, ya tadi itu juga layau kemana-mana tadi. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi layaunya asal berjamaah aja, nggak masalah. artinya bagus aja tuh. Hanya umpat di imam barang, hanya asal imamnya khusyuk. Makanya tadi terkadang biar hendak mengetahui imam, bila kita indah khusyuk, berarti imam tuh baik itu sembahyang juga. Terkadang kayak itu orang bahari itu mengetahui, aku dia biar si A, dia imam dia nyaman, aku apa? Khusyuk sembahyang dia terbawa, tapi bila si B ini sembahyangnya kan ada khusyuk aja, nah kan terbawa kadangnya. Jadi terkadang pemimpin ini membawa kepada kekhusyuan, ada yang membawa kepada kekhusyuan ada juga. Ada lagi. Boleh juga saat berjamaah itu kalau dia bercampur binian gitu lah. Kan saya Maksud bercampur ini ya Pak? Sab pertama lakian, Iya. sab kedua binian, sab ketiga lakian. Ada boleh. Ada yang berkata yang binian. Ada boleh secara hukum. Di mana? Ada boleh. Sesat. Lain halnya kalau mau di dalam keluarga ini di rumah Belakangnya bencong. lain bebentas lah. Ini lagi ya. Namun itu lain bisa ternyata kan ada boleh deh. Apalagi namanya ada nabi ya. Laki-lakinya orang lain artinya nggak boleh nikah. Begini ada boleh beda teh. Ada boleh secara hukum. Itu ada boleh. Itu tuh mah aneh-aneh aja. Timbul ini imbah hijau boleh bergampang ini ya pulang. Kecuali tempatnya bahan umpamanya sudah pada mau dalam aturan hukum fikih sudah jelas sudah mau bini-bini itu letaknya di belakang daripada laki-laki dan kadang mau bercampur ini satu sak bercampur laki-laki bini-bini umpamanya ada boleh biar di masjid Istiqlal tuh nyata di nang higa-higa gitu tuh kadang nang di tangan di dalam ada amon di dalam kan jelas bakandang nah itu artinya di luar kontrol sudah gitu tuh di luar kontrol jemaah sudah di luar sudah secara hukum jelas sudah boleh gitu ya sudah boleh ada lagi Terakhir lah. Itu yang tadi kebalikan Sat. Tadi antum bilang pas dia sujud dia lambat, boleh jadi lambat Allah Akbar yang suaranya itu. Nah sekarang kebalikan, dia sujud dulu atau ruku dulu, baru dia Allahu Akbar. sampaikan dulu baru dia ngomong. Ini dari itu, terjadi, itu bukan ada lagi, itu umum kepada Wahabilah. Nah, kebanyakan itu begitu. sampaikan ke rukuknya Sampaikan Allahu Akbar. sampaikan ke itu Ijal, baru dia Sami Allahu liman hamidah. Karena dia berpikir tadi itu jangan sampai makmumnya imbai, terutama yang di belakang mensiasati. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kebalikan dari yang tadi. Secara cara nangka itu secara di dalam kitab sini Gak ada keluar ya. daripada sunnahnya tadi. Hanya sunnahnya harus mulai awal perpindahan menuju rukun yang dituju
Harus. pas habis takbir. Bukan sampai ke rukun baru takbir ada. Walaupun itu salah satu mensiasati. Hanya bangkit dari sujud, hanya berdiri kan? Ya. Sampai berdirinya Allahu Akbar ya. Jadi imam hanya bangkit, Imam. tapi imam makmum tahu. Ah. Ini lawas ini baik bangkit berdahulu aja juga. Nah, kadang kayak itu juga. Hanya biar aja secara sunnah yang kita pelajari, hanya mulai bangkit Allahu Akbar sampai berdiri. Bukan umpamanya Allahu Akbar berdiri diceget, atau umpamanya berdiri Berdiri dulu. Allahu Akbar. Nah itu ada kayak itu. Ya. Tapi Walaupun kalau masalah cara-cara orang tuh banyak kayak itu ya, memang. masalah. Kalau perbandingan hukum memang ada dalam hukum fikih kayak itu. Kalau Imam Ghazali itu kayak itu tadi, berdahulu kalau belum habis, tapi belum sampai ke tempat rukun, habis sudah. Itu Imam Ghazali sebagian kayak itu. Ya, kita baru kemudian. Ada lagi satu lagi. Ini. Sebenarnya jadi untung untuk mempersingkat waktu apa dari sujud ke berdiri. Kalau yang kita ini terlalu lama, kalau kita misalnya dari sujud mengucapkan Allah Akbar sampai ke apa berdiri terlalu lapasnya nama menunggu bagi makmum. Tandanya kita bergerak dulu hanya Allah Akbarnya. Iya tadi yang tadi. Itu imam lah. Imam. Iya yang tadi. Nah iya, kayak tadi di. Yang tadi. Boleh. Tuh kemudian kayak bapak tadi nih. Iya dia mun bapak tadi kan sudah. Nah kayak ini nah. Ini bangkit dulu lah. Bangkit. Bangkit dulu. Bangkit. Baru Allahu Akbar. Bisa tak atas dia Allahu Akbar ya. Ah, Nah sebenarnya secara dalam kitab sini tidak ada. itu pada disunat. Sunatnya itu mulai bangkit di sini. Allahu Akbar. Nah itu caranya dalam kitab sini. Kalau kita mencari perbandingan memang ada harus. Tapi kalau kita mempelajari dalam kitab sini, nah itu caranya tadi. Dan itu paling nyaman. Tapi bagi imam tadi harap mensiasati supaya makmum jangan tambahin baik atau makmum jangan berdahulu. Ya tadi bangkit dulu sedikit, hanya Allahu Akbar, atau bangkit sesuatu sampai rata, hanya Allahu Akbar. Asal jangan manipu nang kayak tadi aja pulang. Malas makmum. Jadi cukup nang kayak itu aja tadi, hanya sampaikan takbirnya kepada rukun nang dituju tadi. Ya. Iya. Udah.